Shalom. Ya, jujur pagi ini saya di depan seperti duduk di kursi panas. Tapi saya mau belajar untuk apa yang saya share, apa yang saya dapat, ya. Oke, boleh PPT-nya di. Oke. Yang hari-hari ini yang saya dapat, yang saya belajar adalah tentang hati yang sungguh-sungguh. Yang tadi Ibu Mel berkata, saat engkau mau terima sumpah, kita harus punya satu hati yang sungguh-sungguh menginginkan di hadapan Tuhan. Pada hari Sabtu kemarin kita menerima warisan dari Kaleb. Saya nggak tahu kalau hari Sabtu akan dibahas tentang Kaleb, warisannya salah satunya adalah hati yang sungguh-sungguh. Dan sebelumnya saya itu, Tuhan, saya mau ngomong apa? Kan biasanya saya ceritanya di anak-anak itu. Tapi satu yang Tuhan ajarin, hari-hari ini kita mau minta hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, slide yang selanjutnya. Di Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan berjanji bukan cuma kepada Kaleb, tapi buat kita semuanya, kepada seluruh bangsa Israel. Tapi saat dilakukan pengintaian, 12 pengintai dan hanya 2 yang berkata tanah ini adalah tanah yang bagus. Tapi yang lainnya berkata nggak mungkin bisa masuk ke tempat itu. Mereka hanya melihat sesuatu yang besar yang mereka berkata, aku nggak mungkin mengalahkan raksasa yang ada di situ. Seringkali dalam hidup kita berkata, aku juga nggak bisa mengalahkan semua kelemahan yang ada dalam hidupku. Tuhan itu sebenarnya menginginkan kita untuk menerima semua yang terbaik. Tuhan memberikan sumpah dalam hidup kita, tapi seringkali hati kita nggak benar-benar, nggak sungguh-sungguh menginginkan itu turun dalam hidup kita. Dan bukan cuma hidup kita, keluarga kita dan bangsa kita. Kurang lebih dari 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir, dan hanya 2 orang yang bisa masuk dalam tanah perjanjian. Kita mau belajar apa sih yang membuat Kaleb ini berkenan di hadapan Tuhan. Yang tadi dikatakan di Bilangan 14 ayat 24 dikatakan Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia nggak pernah berkata nggak mungkin. Dia mendorong bangsa Israel, itu mungkin, itu dikasih buat kita, itu jatah kita. Tapi yang lain berkata enggak mungkin. Ada 2 hal dalam diri Kaleb yang tidak semua orang miliki. Yang dikatakan karena lain jiwanya. Lain jiwanya itu artinya sama dengan lain rohnya. Dia punya roh yang berbeda. Dia punya roh yang kuat. Dia punya roh dan dia melihat yang besar yang Tuhan berikan. Dia melihat yang besar yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Di dalam perjanjian lama dikatakan kurang lebih ada 6 kali Tuhan berkata bahwa Kaleb ini mempunyai hati yang berbeda, jiwa yang lain, dan dia mengikuti Tuhan sepenuhnya. Di slide selanjutnya boleh di itu. Di Bilangan 32 ayat 11 dan 12 di situ juga dikatakan sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yang selanjutnya boleh di Ulangan 1 ayat 34 sampai 36 juga dikatakan bahwa karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau katakan hari-hari ini. Bukan cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai kurang lebih 6 kali Tuhan berkata Kaleb itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saat Tuhan berkata lebih dari 1, artinya itu Tuhan itu benar-benar serius.
Kalau kamu memasuki tanah perjanjian, kalau kamu ingin memiliki semua, menikmati semua yang Tuhan janjikan, kalau kamu mau sumpah itu diturunkan dalam hidupmu, bangsamu, artinya kamu harus benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh. Kamu harus memiliki roh yang berbeda di hadapan Tuhan. Bukan cuma kamu melihat yang kecil, bukan cuma kamu melihat masalahmu hari ini, tapi Tuhan mau kamu melihat ke depan bahwa Tuhan itu ini loh yang Tuhan janjikan buat bangsamu. Kita selalu berkata ada lawatan terbesar atas bangsa Indonesia, ada nyanyian, tarian, kesembuhan di jalan-jalan, tapi itu kadang dalam hati kita nggak percaya. Gimana mungkin? Ada banyak hal yang membuat hidup kita nggak memiliki hati yang sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ada kadang seringkali hati kita berkata, Tuhan, masalah keluargaku udah banyak, kebutuhan keluargaku udah banyak, gimana aku bisa melakukan istilahnya mendatangkan lawatan Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkata, ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh menginginkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita. Sudah lihat belum janjinya Tuhan? Belum. Sedang digenapi dan menuju digenapi semua janjinya Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh, artinya sama dengan hati yang luber, hati yang penuh dengan cinta, hati yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita mau belajar tentang sebuah hati yang luber, yang memberikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Kita mau sama-sama berjalan dengan Tuhan. Kita mau lihat, Tuhan, aku mau sekali lihat lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Aku mau sekali lihat lawatan-Mu terjadi atas bangsa-bangsa yang pernah terjadi. Ayo kita inginkan sekali lagi itu terjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Boleh yang slide selanjutnya, poin yang kedua. Dan hari-hari ini Tuhan mengajarkan untuk kita menginginkan yang ilahi. Seberapa kita menginginkan yang ilahi, itu mempengaruhi setiap apa yang kita dapat dari setiap janji Tuhan. Kita tahu ibu pemimpin kita adalah ibu yang rakus ilahi, ya, maaf ya Bu. tapi ada nggak kita mewarisi dari yang ibu kita punya? Kita hanya berkata cukup Tuhan, aku diberkati, keluargaku diberkati, udah. Tapi ibu pemimpin kita dimanapun dan kapanpun, setiap waktu dia akan menginginkan yang ilahi. Tapi dari kita berkata enggak Tuhan, aku cukup. Saya melayani di Bantar Gebang, saya melayani anak-anak miskin, anak-anak pemulung. Ibu Jenderal Joel selalu berkata, Kesia, kalau kamu pulang gak kebas-kebas, spirit mereka akan nempel di kamu. Dan itu sering terjadi. Saya kadang lupa kebas-kebas, bahkan saya kalau udah capek udah pulang. Kalau walaupun Pak Samuel bilang kalau kamu masuk rumah kamu harus mandi karena kamu bau. Sebenarnya bukan bau di bau sampahnya, bukan. Dan itu sering saya alami. Ya, kalau hari-hari ini kalau hidupmu nggak pernah menginginkan yang ilahi, itu nggak akan pernah terjadi terobosan demi terobosan. Ya, di Matius 13 ayat 44 sampai 46 dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitalah pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Seberapa kamu berani menaruh hidupmu? Seberapa kamu berani menaruh keluargamu untuk kamu melakukan dan menginginkan yang ilahi yang dari Tuhan? Saya dulu sempat ngomel sama Pak Samuel. Masih punya anak kecil, Gaby. Kalau Pak Samuel pelayanan dan lebih memilih Ibu Puji, saya akan ngamuk. Saya protesnya ke Ibu Puji. Tapi saya belajar hari-hari ini
Semakin saya kesini, dan Jenderal Joel selalu berkata, kalau kamu menginginkan jadi seorang princess, jangan pernah terlintas di otakmu. Dan itu yang ditanamkan dalam diri saya. Saya menikah, pikiran saya mau dimanjain. Saya pengennya di princessin gitu ya. Tapi Tuhan itu tahu apa yang saya inginkan. Tuhan gak pernah kasih. Tapi saya dapatnya dari saat saya melayani anak-anak. Tuhan itu manjain saya, bukan suami saya. Ya Bapak ya. Saya jarang minta apapun ke Pak Samuel. Dan Pak Samuel berkata, kamu minta apapun, kamu yaudah, kamu doa. Ngajarin seperti anak-anak. Iya, saya juga ngajarin ke anak-anak, kalau kamu minta apapun, kamu doa ke Tuhan. Dan itu saya lakukan. Saya nggak pernah minta apapun. Saya pengen beli make up, saya pengen ke salon, saya cari sendiri. Saya doa, Tuhan, aku pengen ke salon. Dan dapet gitu. Itu yang saya lakukan. Karena saya tahu ada yang ilahi yang ditaruh dalam hidup kami dan keluarga kami. Saya pelayanan, saya menaruh anak saya. Pak Samuel pergi, anak saya nggak ada yang jaga. Akhirnya pernah nih, kita pelayanan ke Bali yang kalau nggak salah KKR ya Bu ya. Saya berangkat, Pak Samuel berangkat. Saya bingung ini anak kemana gitu. Kita berdoa, Tuhan, ya udah kita titiplah di mana aja. Kalau memang ada duit, ada berkat Tuhan, oke kita taruh di Manokwari, jauh banget. Tapi memang hari itu nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba kita dikasih uang, dan itu pas dengan jumlah tiket Gaby berangkat ke Manokwari. Dan kita berangkat berdua, ini anak berangkat sendiri ke Manokwari. Saya tahu saat kita berani menaruh hidup kita totali di hadapan Tuhan, menginginkan yang ilahi, Tuhan itu nggak pernah perhitungkan. Saya melayani di Bantar Gebang. Saya kalau udah error, saya bersyukur punya Jenderal Joel yang selalu pak gitu. Beliau nggak pernah lus-lus seperti suami saya juga nggak pernah lus-lus. Tapi saya bersyukur mereka adalah orang-orang yang membuat saya berani, istilahnya membuat saya sadar bahwa kamu tuh harus bangun, kamu tuh harus mainkan yang lebih besar gitu loh. Saya kalau ngelihat Bu Kesia itu keren. Saya kadang lihat kok kayaknya saya kecil ya gitu. Walaupun maksudnya bukan badan saya kecilnya, tapi roh saya ngerasa kecil saat ngelihat Ibu Kesia. Namanya sama Kesia, tapi rohnya ibu jauh lebih besar daripada saya. Saya harus mengejar seperti itu. Saya pertama kali ditaruh di Bantar Gebang, saya ngerasa istilahnya dibuang. Kok ditaruhnya di Bantar Gebang sih? Di tempat anak-anak saya harus panas-panasan, saya harus bau keringat, saya harus kena matahari dan segala macam, harus mandiin mereka, jemputin mereka sekolah, ngajar mereka di rumah singgah. Awalnya saya berpikiran seperti itu. Tapi semakin kesini dan Tuhan semakin bawa saya berjalan dengan Tuhan. Saya makin alami yang Tuhan itu benar-benar ini loh, Kes. Yang Tuhan mau tuh seperti ini dalam hidupmu. Saya mungkin saya jarang terlihat, tapi seringkali di Bantar Gebang sering didatangi orang luar negeri. Ya, dan salah satunya orang Korea. Nanti kalau itu saya bisa undang ke sini untuk bisa ikut ibadah. Nah, orang ini selalu berkata, Bu Kesia, apa yang kamu butuhkan untuk sekolah? Apa yang kamu butuhkan untuk pelayananmu di Bantar Gebang? Dan saya selalu berkata, saya butuhnya pintu, saya butuhnya pembangunan sekolah, saya butuhnya atap mainan. Saat saya mengajukan itu ke Ibu Joel langsung berkata, Pak, kamu inginkan buat lawatan Kesia? Oh iya. Ya, hari-hari ini ayo, jangan pernah berpikir untuk sesuatu yang kecil, inginkan yang besar. Kalau mau sumpah itu turun dan terjadi dalam hidupmu, inginkan yang ilahi. Inginkan yang ilahi hari-hari ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga adalah berperkara dengan pengenalan akan Tuhan. Di Kejadian 32 ayat 24 sampai 26.
Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, di sini dikatakan bahwa Yakub itu bergulat dengan malaikat Tuhan di Sungai Yabok. Sungai Yabok itu sama dengan artinya tempat pengosongan atau pelepasan. Yang kedua, Sungai Yabok juga artinya kematian terhadap diri sendiri. Seberapa kamu serius untuk kamu memotong setiap kelemahan dalam dirimu? Saya untuk hari ini berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk share firman. Sampai tadi saya ngomong sama Pak Samuel, Pak, aku nggak berani, Pak. Ibu Jenderal Joel pun berkata, kalau kamu nggak pernah memotong setiap keminderan dalam hidupmu, kamu nggak akan pernah lihat sesuatu yang besar dalam hidupmu terjadi. Kamu nggak akan pernah ngelihat anak-anakmu berhasil. Anak-anak yang kamu ajarin itu berhasil. Seberapa kamu mau memotong semua kelemahan dalam hidupmu? Seringkali engkau berkata, udah aku udah melayani. Seringkali engkau berkata, hari Minggu udah cukup di rumah aja sama keluarga, Sabtu ke mall, makan, pulang, tidur, selesai. Tapi hari-hari ini kita di stretch semuanya. Dari Senin, Sabtu, Minggu, semuanya nggak ada libur, ya. Tapi itu baik buat kita. Sekali lagi saya bilang itu baik buat kita. Kita harus mengalahkan semua kemalasan kita, kelambanan kita. Kalau kamu menginginkan sumpah itu turun dalam hidupmu dan bangsamu, jangan pernah malas untuk berperang. Ada banyak hal yang mungkin hari-hari ini yang Bapak Ibu terima, mungkin yang alami saat engkau berdoa untuk menginginkan sumpah itu turun, janji Tuhan itu turun, engkau harus meninggalkan keluargamu dan segala macamnya. Mungkin di tempat kerjaanmu engkau diomel-omelin dan segala macamnya. Tapi Tuhan berkata, saat engkau sungguh-sungguh dan menginginkan yang ilahi, kamu mau berperkara di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan semua yang terbaik. Tuhan akan memberikan semua janjinya, bukan buat hidup kita aja, buat keluarga kita, buat bangsa kita, buat bangsa-bangsa. Itu Tuhan akan curahkan buat setiap kita. Seberapa kamu membunuh semua kelemahan, ketakutan, ketidakpercayaanmu, itu akan membuat seberapa banyak kamu akan menerima dan menikmati semua janji Tuhan dan sumpah Tuhan yang Tuhan memberikan dalam hidupmu. Seberapa kamu pengenalanmu akan Tuhan, itu akan membuat kamu menentukan apa yang kamu terima juga. Abraham tahu Tuhan yang dia sembah. Abraham tahu dan kenal Tuhan yang dia sembah. Dia nggak pernah berpikir apapun saat dia membawa anaknya untuk dikorbankan. Dia nggak mungkin sepintas dia berpikir gimana nanti ya. Tapi dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang akan memberikan semuanya. Tuhan akan menyiapkan semuanya. Mungkin hari itu istrinya juga ngomel, ngamuk-ngamuk, tetangganya juga ngomel, opungnya semua ngomel. Tapi dia punya ketetapan hati, dia punya pengenalan akan Tuhan, dan dia melakukan, dia naik dan naik ke gunung tanpa melihat ke belakang. Dia terus melihat Tuhan. Dia terus melihat apa yang Tuhan janjikan buat hidupnya. Keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, yang gak terhitung jumlahnya. Padahal Tuhan baru kasih anak-anak perjanjian, tapi sudah suruh dikorbanin. Disuruh kasih ke Tuhan, tapi dia kenal Tuhannya. Dia tahu nih loh, Tuhan, aku tahu nih Tuhan yang aku sembah. Dia letakkan semuanya. Dan Tuhan dan Abraham menerima sumpah, dan itu bisa menyelamatkan bangsa.
Seberapa kamu kenal Tuhanmu, seberapa kamu tahu Tuhanmu, itu akan membawa pengenalanmu di hadapan Tuhan, dan akan membawa sumpah itu turun, janji Tuhan itu turun atas bangsamu dan bangsa-bangsa. Itu yang hari-hari ini Tuhan sampaikan buat saya, terlebih buat saya, buat kita semuanya. Untuk sama-sama sekali lagi, yang pertama, kita punya hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita menginginkan yang ilahi, bukan yang inginkan yang ecek-ecek. Esau nuker hak kesulungannya cuma dengan semangkok kacang merah. Yakub tahu, mamanya tahu nih, hak kesulungan itu gede istilahnya gitu, sesuatu yang sangat besar, yang sangat berharga. Tapi Esau nggak bisa lihat. Dia tuker semuanya karena just cuma menginginkan kepuasan, nafsunya dia. Aku lapar, aku mau makan, ya udah aku makan. Kutuker apa yang aku punya yang paling berharga, aku kasih, ya wes ambil aja. Seringkali kita begitu tuh, kita nuker semua yang Tuhan kasih, yang Tuhan janjikan, ya just jangan cuma, ya wes lah, aku terima berkat kecil-kecil, 10 juta, 20 juta. Kalau kita sekarang kan mainnya bukan puluhan ya, udah ratusan M bahkan. Ntar lagi T ya, semua T. Ya, itu. Iya Bu. Ya, inginkan yang besar, inginkan yang ilahi. Jangan lihat sekarang yang kamu lakukan hari ini, mungkin suatu hal yang kecil yang kamu lakukan. Kamu berdoa di rumah atau apapun lah hal kecil yang kamu lakukan. Tapi lihat di depan yang besar Tuhan siapkan buat kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.